Saya mencoba bacakan Romawi 2, keputusan kesimpulan. Panja pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN, Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dr. Insinyur Haji Isra Nur MSI, kemudian Bapak Christian Sohilait ST MSI, pada Dr. Haji Tabrani, kemudian ada dari NTT Adelino Suarez, kemudian Dr. Insinyur Wahyudi MT yang telah menyampaikan paparan, masukan dan saran mengenai pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN. Bahan tertulis ada yang belum menyampaikan ya? Ada yang belum menyampaikan secara tertulis mungkin dari mana ya? Ada yang belum tertulis? Oh, sudah semua ya? Ini tulisannya belum tersampaikan ya? Sudah ya? Bahan tertulis sudah tersampaikan semua, sudah terlampir ya. Ini harus ya, bahan tertulis terlampir. Antara lain ini singkatan. Sekali lagi apa yang sudah disampaikan ini menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Mohon maaf saya perpanjang dulu berapa menit? 15 menit ya. Barangkali ada masukan-masukan 15 menit, 12, 15. Dari Pak Gubernur ini menyampaikan antara lain sudah ada sosialisasi yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K, akan tapi sampai saat ini belum mendapatkan aturan legal formal. Kemudian yang B, berharap ada perlakuan khusus dalam seleksi P3K, terutama terhadap guru yang lama mengabdi dan terbatas dalam akses informasi dan teknologi. Kemudian yang C, mengusulkan ada komponen atau variabel kesejahteraan guru yang akan ditugaskan ke daerah 3T. Ini nanti kelengkapannya yang tertulis. Kemudian yang dari Papua, Pak Christian Sohilait, STMT ini, menyampaikan antara lain, yang pertama, tata kelola pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sedikit terhambat dengan adanya dualisme implementasi undang-undang di Provinsi Papua. Provinsi Papua mengacu pada Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan pemerintah pusat mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan sering kurang sinkron ketika dikonsultasikan ke Depdagri maupun ke Kementerian Keuangan. Ini anunya, sarinya begitu kira-kira. Kalau nanti ada yang nggak pas bisa disampaikan redaksinya Pak. Kemudian selanjutnya sampai saat ini belum ada informasi kebijakan yang secara jelas mengenai anggaran untuk pembayaran gaji guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Yang ketiga, dalam pengangkatan guru ASN, semua penyandang disabilitas disatukan, tidak ada pengecualian. Dinas Pendidikan belum menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di Papua. Ini informasinya begitu. Kemudian yang ketiga, Dr. H. Tabrani, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, menyampaikan antara lain, A, mendorong pemerintah untuk membuat mekanisme dan regulasi secara tertulis tentang skema anggaran yang jelas untuk pengangkatan P3K dan dilakukan sosialisasi lebih awal ke pemerintah daerah. B, masih ada GTK honorer K1 yang masih belum diangkat menjadi ASN. Ini informasi ya. Karena kalau di Komisi 10 K1 sudah selesai Pak, tinggal K2. K2 itu yang 348.000 dan sudah terselesaikan 6.000 untuk ASN, kemudian 34.000
P3K, sehingga masih sudah terkurangi, tapi bukan K1. K1 informasinya di sini sudah jadi ASN semua. Kalau ada ini berarti temuan baru, nanti kami butuh mungkin data lebih rincinya. Kemudian yang selanjutnya ada sekitar 7.000 guru honorer di sekolah dengan kebutuhan sekitar 11.000. Maksudnya apa ini? Kebutuhan gurunya 11.000. Itu 7.000 itu apanya? Yang tersedia 7.000. Yang sudah diisi oleh non-PNS 7.000. Kemudian yang diajukan cuman berapa ya Pak? Yang diajukan menjadi guru honor di sekolah negeri. Oh, 7.000 guru honor di sekolah negeri. Redaksinya begini, ada sekitar 7.000 guru honor di sekolah negeri dan 16.000 di sekolah swasta. Namun hanya mengajukan 1.300. 1.300 ya? Iya. Jadi ini informasinya begitu. 7.000 di sekolah negeri. Ya. Kemudian berapa lagi di sekolah swasta? 16.000 di sekolah swasta. Kemudian mengajukan untuk P3K 1.300. Nah, begitu kira-kira. Kuotanya berapa? Yang diajukan 1.000, tetapi itu disetujui semua sebagai kuota. Ya, 1.300 ya. Tapi sesungguhnya butuhnya berapa? 11.000-an. 11.000. Jadi 11.000 tetapi hanya mengajukan 1.300. Ya, karena tadi, kemampuan Pak, keuangan. soal kejelasan anggaran tadi iya, kita masih iya. ragu-ragu. Ya sama, Kabupaten Bekasi juga begitu. Butuhnya 8.000 hanya mengajukan 500 karena analisa beban kerja. Begitu kan ya Pak? Sehingga APBD tidak mungkin. Nah makanya nanti semakin jelas nanti. Kemudian yang D, perlu ada formula agar guru yang terseleksi tetap terjaga kualitasnya. Begitu maksudnya. Begitu ya Pak? Nah, itu kemudian Pak dari NTT, Adelino Suarez, Kabid GTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menyampaikan antara lain, A. Koordinasi dengan pemerintah dilakukan dengan cukup efektif, baik dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, dan BKD. Khusus untuk P3K melakukan rapat koordinasi pada bulan Desember tahun 2020. B. Pemprov NTT sudah mengirimkan usulan P3K sebanyak 9.885, namun menyayangkan belum terakomodirnya tenaga pendidikan dan guru agama dalam formasi seleksi P3K tahun 2021. Usulan 9.800 ini sudah dipenuhi semua enggak ya? Pak? Baru 64%. Wah. Itu Bara? Dari data yang kita peroleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru 64%. Jadi masih kosong 36%. Oh. Ini 9.885 itu diajukan semua menjadi P3K? Ya, tepat sekali. Oke. Kemudian yang C, mendapatkan informasi secara lisan untuk rekrutmen P3K 2021 dibiayai oleh pemerintah pusat. Berharap agar tunjangannya juga mendapatkan dukungan. Informasi tapi lisan, betul. D, penekanan kembali kepada hal afirmasi di daerah-daerah untuk guru-guru yang aman dan berpengabdian lebih lama untuk menjadi prioritas pengangkatan P3K. Ya. Kemudian yang E, belum menemukan formasi khusus untuk penyandang disabilitas dalam seleksi P3K tahun 2021. Ini NTT begitu. Begitu ya Pak Suarez? Betul, betul Pak. Kemudian selanjutnya dari Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan antara lain, A. Meminta pengelolaan pengangkatan P3K disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dan kepastian anggaran pengangkatan. B. Telah mengirimkan usulan sebanyak 14.223 formasi P3K. C. Proses pengangkatan P3K untuk guru honorer agar ditempatkan di sekolah asal
atau induk baik sekolah negeri maupun swasta. D. Pengangkatan guru honorer memprioritaskan yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. E. Mengusulkan untuk perekrutan guru agama dan guru bahasa daerah dan mengakomodir tenaga kependidikan. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada dari cukup ya. Itu tapi ini bahan-bahan dari Bapak Ibu tetap akan kita jadi bahan yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kemudian yang B, silakan. Saya hanya tambah saja, selain Depdagri dan Keuangan, memang paling banyak kita terbentur dengan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Yang di mana? Di saya ya, Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu. Setuju. Sudah ya? Oke. Kemudian terhadap pandangan, penjelasan, dan masukan disampaikan para narasumber, Panja PGTK, Panja Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, ASN, pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi ASN, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: 1. Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta P3K serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Nanti saya bacakan dulu semua, baru nanti Bapak Ibu anggota barangkali ada yang memberi masukan. Kemudian yang kedua, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K tahun 2021. Yang ketiga, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk membuka formasi bagi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru muatan lokal, dan guru sekolah inklusi pendidikan dalam seleksi P3K tahun 2021. Yang keempat, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dalam melaksanakan seleksi P3K memperhatikan komitmen guru terhadap Pancasila, NKRI, dan tidak terpapar paham radikalisme serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Ada masukan, Bapak Ibu? Cukup? Ada, Ketua. Ya, silakan. Ya, nanti dulu. Oke, saya minta di halaman nomor 1 itu bahwa yang B ya? Ya, B. B. Ya, ini kan yang bagian kita. Iya, bagian kita. Silakan. Ini mendesak pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara cepat, Ketua. Karena ini kan sebenarnya memberikan sosialisasi secara cepat. Cepat dan masif. Masif. Terstruktur, cepat dan masif. Enggak, soalnya sosialisasi begini, secara kan, cepat dan masif. Ya, ini kan sudah lama kebijakan ini, tapi sampai dengan hari ini sosialisasinya belum juga tersampaikan dengan masif. Lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Itu yang pertama. Sudah ada sosialisasi, cuman nggak ada tulisan. Hah? Ini berarti secara tertulis. Ini kan ininya penekanannya secara tertulis. Sosialisasi belum juga dilakukan, Ketua. Dari yang hadir aja tadi baru berapa? Kemarin kabupaten hanya 1 yang mendapatkan. Ada yang dilakukan di Yogyakarta, kemudian ada yang di Bali, ya, dan di Semarang, kemudian di Bali. Nah, sudah. Tapi tidak seluruhnya, belum seluruhnya, betul. Masih. Jadi perlu secara sosialisasi, pemberitahuan secara tertulis, kan regulasinya perlu. Tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, Ketua, sebentar, itu sudah cukup belum? Udah, aku udah baca. Secara cepat dan masif gitu ya? Ya. Oke. Terus? Ya. Kemudian yang kedua, nomor 2, ini tadi juga mengakomodir dari Provinsi Banten, ini bagus sekali. Afirmasinya ini disebutkan aja, yaitu 3T, usia, masa pengabdian, kemudian mengajar di SLB, dan lain-lain yang terkait gitu. Kebijakan afirmasi seperti? Ya, seperti
Masa pengabdian. Masa pengabdian, lama masa pengabdian. Ya, masa pengabdi. Ya, usia, betul. Usia. Masa pengabdian. Masa pengabdian. Kemudian pengalaman 3T. mengajar, pengalaman mengajar di daerah 3T. Ada lagi? Bukan pengalaman mengajar, Ketua. Namanya apa? Ya, tidak mesti ngajar. Kalau tenaga pendidikan namanya apa? Ya, pengalaman mengabdi. Pengabdian ya. Pengalaman mengabdi di daerah 3T. Kemudian itu SLB tadi. Oh, SLB, sekolah ya, luar biasa. Inklusi. Dan lain, maksudnya kita tetap membuka, nggak nutup. Ya. Yang ke belakangnya apa disebutnya? Namanya apa tadi? PLH ya Pak? Pak Banten tadi istilahnya apa? Pendidikan. Pendidikan luar biasa. Luar biasa. PLB. Ya. PLB. Ya. SKH, Sekolah Kebutuhan Sekolah Khusus. Luar Biasa. SLB. SLB sekarang menjadi Sekolah Kebutuhan Khusus. Sekolah Luar Biasa. Kebutuhan khusus. Sekolah Kebutuhan Khusus. Koma. Iya. Ini satu lagi, ini harus terbuka, Ketua. Di belakangnya harus dibuka, mungkin nanti ada kriteria lainnya. Dan kriteria lainnya. Apa maksudnya? Sudah cukup. Maksudnya kan kalau kayak gini ntar tertutup, ini saja. Siapa tahu dalam perjalanan ada masukan lain lagi yang memang cocok nanti dibawa. untuk ini. Maksudnya, iya. Dan kalimatnya dan lain-lain dan lainnya. Dan kriteria lainnya. Cocok dan kriteria lainnya. Kriteria lainnya itu, nanti berarti ya. Ya, siapa tahu nanti ada Iya. yang baru ada masukan lainnya. Saya 1 dan 2 itu Ketua cukup. Terima Cukup kasih. ya. Makasih Ibu Dewi Koryati. Izin pimpinan. Iya, silakan Mas Bram. Menambahkan tadi yang bagian 2. Saya ingin memberi masukan bahwa kebijakan afirmasi ini kan sudah diterima oleh pemerintah pusat. Iya. Tapi maksud kami adalah untuk ditimbang lebih berat, istilah lebih difokuskan ke situ afirmasi dibandingkan untuk membuat kebijakan tes afirmasi yang lainnya. Jadi dinilai lebih lah kebijakan afirmasi itu dalam proses seleksi P3K. Gimana kalimatnya Mas Bram? Membuat kebijakan afirmasi. Iya, maksudnya usia, dalam proses pengabdian, pengalaman pengabdian di daerah 3T, sekolah kebutuhan khusus, dan kriteria tertentu lainnya dalam seleksi P3K di tahun 2021. Itu udah cukup atau kurang, atau maksudnya itu menjadi... Jadi kebijakan afirmasi itu lebih diperhatikan daripada tes. Diutamakan dibanding tes, maksud saya seperti itu. Bagaimana redaksinya Mas Bram? Silakan. Karena udah siang itu, udah nggak bisa ngarang nih Mas. Silakan. Kalau ada kalimatnya, usulan kalimatnya yang lebih bagus. Tapi setuju saya kira ini. Teman-teman saya kira setuju karena supaya tadi kan ada yang mengusulkan kita tidak berbenturan dengan undang-undang. Karena undang-undang ASN dan undang 5 tahun 2014 itu ada ketentuan seleksi. Tapi tadi kan ada banyak masukan karena pengalaman dan sebagainya itu kan juga bentuk seleksi juga. Tetapi ini kalau bisa lebih diutamakan maksudnya ya. Nah itu kalimatnya yang kan afirmasi itu kan affirmative action itu kan artinya suatu kebijakan secara cepat dan sementara. Hanya pas ini. Biar teman-teman dengar Mas Bram dinyalakan ini. Iya, kemarin hasil dari kunjungan kerja kita di Bekasi sempat disampaikan kebijakan afirmasi itu dinilai sekitar 75 dari. Izin Ketua, dengan mengutamakan kebijakan afirmasi. Betul. Ditambahkan mengutamakan. Jadi mendesak untuk membuat kebijakan dengan mengutamakan afirmasi. Tindakan cepat sementara itu kan dengan mengutamakan. Dengan mengutamakan
afirmasi. Yes, betul itu. Ya. Hmm. Dalam Ketua, seleksi satu P3K. lagi Ketua, itu kita seragamkan aja. Jadi misalnya itu yang ini kan yang nomor 2 terakhirnya dalam seleksi P3K tahun 2021. Betul. Gimana kalau kita seragamkan jadi program 1 juta P3K? Dalam 1 juta, saya selalu menyebut ya. Iya. Jangan kita Jangan seragamkan. ngambang. Kalau itu kita pakai aja Ya, istilah 1 juta Ada 1 P3K. juta. 1 juta PKK. Silakan. 1 juta program 1 juta ke P3K. Oke, terus yang lain berarti ditambah juga program 1 juta P3K gitu ya. Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk membuka formasi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru muatan lokal, dan guru sekolah inklusi, serta tenaga kependidikan dalam seleksi program 1 juta P3K tahun 2021. Gitu ya. Kemudian yang keempat, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dalam melaksanakan seleksi program 1 juta P3K memperhatikan komitmen guru terhadap Pancasila, NKRI, dan tidak terpapar dalam paham radikalisme serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Udah cukup? Udah cukup ya? Ketua, Izin satu saya. izin Ketua. Saya dulu. Mas Nur, silakan Mas Nur. Ini untuk mengantisipasi Ketua. Jadi kan misalnya urusan regulasi teknis menyangkut tanggung jawab penganggaran juga belum selesai. Sehingga kemudian berpengaruh terhadap jumlah tenaga honorer yang disampaikan oleh daerah ke pusat. Nah, karena itu seperti ini disampaikan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur tadi, menurut saya perlu ditambah 1 poin lagi yang menyangkut bahwa agar dipisahkan gitu. Jadi formasi pengangkatan guru dan tenaga pendidikan itu dipisahkan dari yang umum itu. Karena apa? Karena ini kan tadi misalnya daerah masih belum punya pegangan teknis tentang anggaran, akhirnya berdampak terhadap berapa jumlah yang diusulkan. Padahal kita kan berkomitmen tahun ini urusan guru honorer dan tenaga pendidikan selesai. Kalau kemudian formasinya digabungkan dengan yang lain-lain, yang pertanian segala macam, Yang bukan honorer, yang bukan honorer itu yang fresh graduate, yang belum pernah pengalaman apa-apa, tapi tes ikut, enggak, itu maksud saya jangan ya, dicampur. Ya, maksudnya jangan Oke. dicampur. Gimana caranya? Persoalan, jadi menurut saya Kalimatnya. tambah poin 5 menurut saya, jadi Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah agar memisahkan formasi pengangkatan guru honorer dan tenaga kependidikan itu dipisah dari yang formasi umum, saya bilang. Jadi lebih khusus terkait hanya untuk urusan pengangkatan guru honorer dan tenaga kependidikan. Jadi itu. Makasih. Mohon maaf Bapak-Bapak, ini soalnya ini menurut Komisi 10, jadinya jadi mohon maaf Bapak-Bapak tidak perlu komentar, nggak apa-apa. Karena ini kan versinya Komisi 10. Jadi Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah agar memisahkan formasi pengangkatan GTK honorer, memisahkan, ya sudah terpisah honorer dengan seleksi untuk jabatan lainnya. Maksudnya Formasi lainnya. maksudnya kan supaya honorer dan yang bukan itu dibedakan gitu kan ya. Itu kalimatnya gimana? Dengan seleksi untuk formasi lainnya. Iya, cukupkah begini? Cukup Ketua, sejelas. Cukup itu dipahami ya? Enggak, itu belum masuk substansinya. Nah, itu silakan. Jadi harusnya mendorong pemerintah agar memisahkan formasi pengangkatan GTK honorer guru dan tenaga pendidikan. Itu sudah, GTK itu guru dan tenaga pendidikan. Oh, sorry ya. Iya, apa perlu dipanjangkan?
guru dan tenaga Belum makan siang, kependidikan honorer dengan, oh iya, sudah ada kotaknya tapi belum dibuka, jadi nggak nyambung ini Mas Nur. Begitu ya Mas Nur ya? Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan seleksi untuk formasi lainnya. Sudah dipahami nih, kalimat begini sudah dipahami? Udah ya Mas Nur ya? Cukup ya? Kalau cukup. Satu lagi. Iya. Tadi dari Banten Iya. mengisukan untuk kemudian pengangkatan membuka ruang untuk daerah sharing. Menurut saya yang ini ditutup Ketua. Kita tuh fokus bahwa ini adalah APBN. Iya, karena sesuai dengan janji, jadi sesuai dengan janji Menteri begitu. Jadi Menteri pada raker bahwa memang pada tidak percaya, tetapi ini adalah APBN gitu. Nah, perkara bahwa nanti sharingnya seberapa karena kekurangan dan sebagainya, itu nanti saya kira diregulasinya, tetapi 1 juta ini di cover dulu. Faktanya, bahasa sekarangnya hoak gitu. Karena yang sudah, P3K yang sudah dan daerah mengeluarkan SK, itu ternyata di cover oleh APBD sepenuhnya dan tidak ada tambahan dana transfer umum. Baik itu lewat DAK atau DAU, pokoknya DTU itu tidak ditambah. Padahal ini kan prinsipnya boleh aja di cover mau berapa saja, 8.000 mau mengusulkan. Tapi kenapa hanya mengusulkan 500? Karena analisa beban kerja tidak mungkin kemudian akhirnya APBD tidak sanggup. Nah ini itu mungkin, ini tapi dari Banten sudah nyampaikan, cuman ini Komisi 10 berpendapat seperti ini. Jadi sementara mungkin nanti akan disampaikan, dokumennya juga disampaikan, tetapi menurut Ibu Dewi Karyati tidak usah dimunculkan sebagai usulan Komisi 10. Karena sharing saya kira bahkan 10% pun berani katanya. Berani ngangkat dan berani mengusulkan semua gitu. Nah sekarang yang penting adalah APBN-nya yang belum jelas. Karena di Kemenpan RB, kepala daerah masih harus menandatangani kesanggupan. Dan Permendagri nomor 6 tahun 2020, kelanjutan dari Perpres 2021, Perpres 98 ya, Perpres 98 2020 itu jadi P3K yang ditempatkan di instansi daerah maka dibebankan kepada APBD. Nah kan realnya seperti itu. Karena real seperti itu sosialisasinya lisan tidak ada yang memansuhkan, menghilangkan ketentuan itu. Ini mungkin saya kira usulan dari Ibu Dewi Karyati sementara tidak dimunculkan, meskipun ini sesungguhnya sangat bersahabat. Daerah kalau bisa seperti itu, kalau ditantang memang mau sharing ya berani gitu. Cuma nggak usah dimunculkan ya Pak Bu Dewi ya. Sudah saya kira Bapak Ibu cukup. Kalau cukup mohon maaf saya di sana sini ada kekurangan karena waktunya juga melampaui sudah 12 menit. Nah oleh karenanya saya kira dari 4 provinsi, 1 patah atau 2 patah kata, atau nggak usah patah-patah, nggak apa-apa, sebagai closing statement, Pak Gubernur, mewakili semua. Saya dari Kalimantan Timur, Mana ini? Sami'na wa ata'na saja Pak Ketua. Terima kasih dan sekali lagi, atas kehadirannya Pak Gubernur, Kepala Dinas dari Papua juga, kemudian dari Banten juga yang secara virtual dari NTT dan Jawa Timur. Sekali lagi di tengah kesibukan Bapak Ibu, ini nggak ada lain kecuali memang karena kita mau mendedikasikan diri kita, waktu dan tenaga kita untuk kepentingan bangsa dan negara, tentu meskipun hanya satu sektor yaitu sektor pendidikan, tetapi sektor pendidikan ini sangat penting dan mohon maaf juga barangkali yang memperhatikan atau menjadi pemirsa di lewat live streaming baik itu Instagram, Facebook atau mungkin media sosial lainnya yang dimiliki oleh DPR RI, barangkali ada masukan-masukan bisa disampaikan lewat Komisi 10 DPR RI selanjutnya. Inilah perkembangan diskusi kita tentang penyelesaian atau kerja dari panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI.
Demikian, dan atas izin pimpinan dan anggota Komisi 10 serta para tamu undangan, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka RDP hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto katanya Pak, karena bapak-bapak dari jauh sampai sini sudah silakan.